Om Swastiastu. Baik, pada malam hari ini ya, menjelang Nangguk Merana, kita membuat konten ya, Sat, ya. Oh, Iya, tentunya dong. konten. Sebelumnya, disclaimer sedikit, konten kita ini murni merupakan tanggapan atas surat edaran dari pemerintah Provinsi Bali tentang jajaran Pejati pada waktu upacara Nangguk Merana di setiap sanggah atau kerajaan masing-masing masyarakat Bali ya. Nah, konten ini bukannya melecehkan agama, nggak Sat ya, tidak menistakan, tidak percaya terhadap ajaran adat luhur, tidak. Kami sangat-sangat percaya dan kami yakin akan kekuatan, akan warisan luhur yang diberikan berupa sesajen perkara yang kami aturkan pada hari raya Mangnanglo Merana. Itu kami percaya dan saya sendiri juga mengaturkannya. Saya mengaturkan di rumah. Tentunya. Karena Ya. kenapa? Karena kita lihat kalau sanek kata, kita sanek kata gini. Kalau kita sanek kata tidak menghormati ajaran leluhur, tidak menghormati ide Betaro yang ada di Bali, pasti terusnya akan bermasalah pada kedepannya. Makanya ajaran leluhur patut kita hormati seperti itu. Ya, Besok mantan harus mantan. artinya kita memberikan harapan, harapan supaya di acara di hari Nangguk Merana itu kita ada upacara Bumi Suda namanya. Kita berharap bahwa bumi kita ini terbersihkan Iya, secara tentunya. niskala. Iya, Itu. besok kalau salah tuh ya. Ya, Iya. besok ke malam ini kita buat video. Oh, Nah, iya. video ini murni kita mengkritisi kebijakan pemerintah. Di mana pemerintah mengeluarkan surat edaran. Sebentar saya bacakan surat edarannya. Ini surat edaran ini tertanda pemerintah Provinsi Bali, Sekretaris Daerah nomor sekian ya. Ini dikeluarkan pada tanggal 12 Desember 2024. Ini tertanggalnya ya. Yang dikeluarkan oleh Kepala Biro Pemerintahan dan Kesra Provinsi Bali ya. Suratnya ditujukan kepada YTH Bendesa Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali untuk MDA. MDA berarti. Ini suratnya tentang upacara Bumi Suda nih. Di mana menyampaikan himbauan ke pelaksanaannya seperti upacara Bumi Suda kepada umat Hindu seluruh desa adat di Bali. Wah. Terus poin kedua, ini menghadirkan persembahyangan bersama untuk memohon tirta di segala waktu klotok untuk dibagikan kepada kerama di wilayah masing-masing. Dan juga diminta kerama itu nyajaran pejati di setiap rumah. Pada acara Bumi Suda. Menurut saya sih, dengan adanya surat yang diberikan pemerintah ini, iya pemerintah menurut saya satu sisi dia mungkin berharap juga gitu agar Bali baik-baik saja melalui upacara. Selain itu juga mengajarkan tradisi leluhur. Benar. Gitu. Apalagi kan kalau kita lihat ya baru begini belakang ini hujan deras, bencana longsor, adanya banjir masuk ke macamnya. Betul, di akhir tahun ini ya. Iya. Tepatan pada akhir tahun ini acaranya. Benar. Tadinya kita berharap tahun yang baru dengan semangat baru dan juga dengan keadaan ya, jagat Bali ini makin baik. Tentunya harus. Tapi ada tapinya nih, Sar. Nah, gimana tuh? Di balik semangat pemerintah Provinsi Bali mengeluarkan surat itu. Ya. Saya rasa semangat. Pasti semangat. Tapi ini saya ada pesan buat pemerintah Provinsi Bali. Oke, pemerintah sudah mengeluarkan surat edaran, himbauan untuk masyarakat Bali agar nyajaran pejati disanggah pemulannya untuk memohon kesejahteraan, memohon pembersihan alam semesta biar kita sejahtera semua. Harus. Tapi di satu sisi gimana nih, Sa? Aduh, kalau kita lihat ya, cara niskalo, cara adat kita ini udah dilaksanakan besok kan. Cuman yang jadi permasalahan ini. Oke, itu untuk alam, artinya untuk alam, pembersihan alam. Namun masalahnya ini, Gong. Saya juga lihat kan, masalahnya banyak investor yang masuk, yang membabat sawah, alih fungsi lahan, sampah makin meningkat, bencana alam juga makin meningkat. Itu. Nah ini nih buat pemerintahan. Ya di satu sisi pemerintah memberikan surat edaran untuk masyarakat Bali. Tapi di satu sisi pemerintah memberikan investor masuk ke Pulau Bali ini. Dan tak jarang pula proyek-proyek investor yang dilakukan di Bali itu ekstraktif. Merusak alam, terus merusak persawahan, terus ada yang mengeruk tebing dan segala macam. Nah, jadi menurut saya, apa sih fungsinya pemerintah menghimbau masyarakat? Apakah hanya masyarakatnya aja disuruh berdoa kenyel muspoin ke kene?
yen semua investor masuk ke Bali merusak alam Bali sekenyala nuna sico iraga sarang sami ya pasti banyak alam Bali. Kalau Gimana? kalau bisa nih skala dan skala harus seimbang ya Gong ya. Iya. Jangan sampai nih skala kita gentar upacara banyak tapi skalanya kita rusak juga alam kan Iya. repot juga. Bukannya saya merendahkan tradisi Bali, tidak. Justru saya menghormati, jangan sampai dipolitisir gitu. Nah, itu apalagi Pemerintah mengeluarkan surat nyuruh masyarakat Bali untuk berupacara segala macam nyejaran Pejati, tapi nyatanya mereka juga yang mengeluarkan kebijakan kepada investor yang merusak alam. Benar sekali, jadinya kan lucu jadinya. Kan percuma kita berdoa sembahyang jungklang-jungkling lunasi yang ida betara sampai hati kita masih terketuk kepada beliau. Tapi pemerintah dengan enaknya investor melenggang-lenggang di Bali, makin rusak Bali. Iya, nggak sampai ada satu konsep Trihita Karano di mana hubungan alam manusia dengan Tuhan hanya sebagai sebuah wacana, tapi harus diimplementasikan sebenarnya. Apalagi kemarin-kemarin nih, kalau saya baca-baca berita ya. Iya, gimana tuh? Ini Walhi Bali sempat mengkritisi proyek hotel yang besar, menebang pohon ratusan tahun. Oh, yang viral tuh ya kan? Terus ada juga krisis air pada September, kalau nggak salah Walhi Bali itu mengkritisi tentang krisis air yang disebabkan oleh hotel-hotel besar. Hotel-hotel besar itu yang menyebabkan krisis air. Karena airnya sudah dibor semua. Tapi anehnya masih tetap diberikan izin. Sedangkan masyarakat kesusahan, masih banyak kesusahan di Bali Selatan, masih banyak kesusahan air di Jimbaran, di Karangasem tuh masih banyak yang krisis air, susah cari air gitu. Report nih, hotel dia menguruk air di bawah tanah, sedangkan masyarakat harus bayar untuk mendapatkan air. Iya. Dan juga beberapa Frontier Bali dan Wahi Bali juga melakukan beberapa advokasi, kayak di Gianyar kemarin ada proyek hotel yang merusak bentang alam, ada tepian sungai di sana, ada tebing di sana tempat resapan air. Jadi semangat pemerintah itu udah bagus sebenarnya bikin surat himbauan untuk masyarakat. Tapi harus dibarengi juga dengan aksi nyata dari pemerintah. Kenapa? Karena Anda semua di sana lah yang memegang kebijakan. Kalau kami hanya bisa berdoa dan berharap kepada Anda. Tapi kalau kami sudah berdoa berharap, tetapi kebijakan untuk yang mendukung alam itu nggak ada. Ya, percuma juga kita mengaturkan Pejati. Kalau pemerintah hanya hitungan bati. Gitu. Jangan sampai Pejati kita dikalahkan oleh bati gitu. Aduh, benar juga. Jalur hijau dirubah banyak, sekarang kan banyak perumahan. Nah itu. Siapa yang takut dengan ini, Gong? Menurut saya ya, edaran bagus sekali tuh. Mengingat kita bagaimana kita menyayangkan Ibu Pertiwi, bagaimana cinta kita kepada Ibu Pertiwi, menghormati Ibu Pertiwi. Nggak sampai kita sudah berdoa, namun secara skala kita berusaha Ibu Pertiwi, otomatis Ibu Pertiwi marah kepada kita. Betul. Itu yang paling kita takutkan. Jangan sampai kita kenyal ban muspo setiap hari berdoa untuk alam Bali, tapi pemerintahnya, penguasanya, bapak-bapak yang di sana itu sibuk memikirkan bagaimana caranya proyek-proyek ini bisa lolos. Apalagi kemarin terakhir kan Frontier sama Wahi Bali itu sempat mengkritisi adanya pengerukan alur laut, Sa. Ini mana, Gung? Yang di Karangasem sama di Bali Selatan. Bali Selatannya dikeruk. Kalau itu dikeruk pasti abrasi dong. Iya, pastinya. Apalagi sekarang masalah sampah banyak, makanya banyak banjir di mana-mana. Kalau gini nih, Gung, kalau bahasa TikTok ya saya baca, biar nggak ada pepatah, nak lingsire meli tanah, cucunya ngadep tanah, cuk semua leluhur, biar nggak ada kata gitu. Silahan. Jadi dari pemerintah, jangan hanya sebatas himbauan, jangan hanya sebatas surat, karena rakyat tidak bisa dijanjikan dengan himbauan, tapi kita tunggu langkah-langkah Anda. Kalau Anda memang serius membumi Suda, Anda yakin terhadap ajaran leluhur, Anda yakin dengan kekuatan magis yang ditimbulkan oleh alam Bali, tolong gagal alam Bali ini dari gangguan-gangguan investor, proyek ekstraktif yang merusak alam. Buktikan dengan nyata, jangan hanya masyarakat diminta untuk berharap dan berdoa. Karena doa tanpa aksi nyata itu tidak bisa. Ya, Anda diberikan wahyu wiweka oleh Sang Yang Dewasa, gunakan wiweka Anda untuk berpikir bagaimana kelanjutan alam Bali. Karena apa? Karena Anda yang di pemerintahan lah yang memegang kebijakan. Anda yang mengeluarkan kebijakan, mengeluarkan regulasi, maka gunakanlah pikiran Anda, wiweka Anda untuk mengeluarkan regulasi yang pro terhadap lingkungan dan pro terhadap masyarakat Bali. Karena ketika alam Bali sudah rusak, tentu saja tatanan sosial, tatanan masyarakat itu akan hilang. Jangan sampai
slogan saat kerti di tekanan konsep-konsep leluhur, jangan sampai cuma wacana semata. Itu yang penting. Catnya bagus gitu. Keluar surat imbauan masyarakat Unasice kenyalnya jaran Pejati, masa pemerintah memberikan investor dan proyek-proyek perusahaan alam tuh di Bali itu tidak ada gunanya kita. Nyataannya bukan orang asing yang merusak Bali, tapi orang Bali yang merusak diri. Ya, karena apa? Karena diisikan izin oleh pemerintah. Kalau pemerintah menolak sebelumnya, otomatis tanah Bali nggak akan dijual. Tidak bisa. Kan. Tapi masalah diberikan izin. Makanya. Pesan buat pemerintah ya. Kita apresiasi semangatnya untuk memberikan himbauan kepada umat untuk mengaturkan sesajian untuk berdoa. Saya juga akan berdoa. Semoga pemerintah kita disadarkan dengan apa yang dilakukannya. Terutama pemerintah kita biar bisa menstop segala proyek-proyek yang merusak alam, yang merusak hutan. Itu harus segera di stop. Dan sampai mengeluarkan surat imbauan, proyek jalan tol yang merubah hutan Bali Barat, merubah sektaran sawah, tetap jalan gitu. Aduh. Ada gunanya kita. Juga. Ada guna. Pesan saat buat pemerintah ya. Oke, pesan-pesan untuk pemerintah ya utamanya. Mudah-mudahan besok bersedia kita berdoa bersama-sama, karena ini berdoa kepada ide yang biasa melakukan hal yang baik sekali. Dan utama besok adalah sebagai upacara, sebagai wujud penyucian kepada Wano Agung. Nah, mudah-mudahan dengan upacara besok, pemerintah juga diberikan kesadaran bahwa percuma jika hanya kita berdoa tanpa implementasi yang kuat. Ajaran leluhur itu bagus, berdoa juga bagus. Konsep ajaran leluhur kita karena kayak persesat seperti itu sangat bagus, karena itu warisan ajaran leluhur. Namun jika warisan leluhur cuma jadi prasasti, maka percuma juga. Maka berdoa dibarengi dengan aksi dan implementasi. Seperti itu. Betul sekali. Surat himbauan harus dibekali atau harus dilakukan aksi nyata. Maka dari itu, pemerintah harus menstop segala proyek-proyek ekstraktif yang tentunya merusak alam Bali. Dan pemerintah harus berkomitmen untuk menjaga alam Bali dari segala apapun itu, baik proyek, baik apapun itu, komitmen. Jangan hanya memberikan surat imbauan, jangan hanya menyalahkan masyarakat, menyuruh masyarakat sembahyang, sana ke sini, jaran Pejati. Kalau Anda di sana tidak melakukan implementasi yang nyata, mengeluarkan kebijakan yang pro terhadap lingkungan, maka Wano Agung di Bali ini akan hancur, lingkungan akan hancur. Seperti itu ya. Oke. Ya, mungkin pesan-pesan kita ya. Oh, iya, tentunya. Ya, terkait dengan surat edaran, kita mengkritis itu. Mudah-mudahan didengar ini kan. Ya, Astung Karo didengar. Ya. Dan tentunya kita bersama-sama sebagai masyarakat Bali, kita berdoa saja semoga bapak-bapak yang di sana, yang di pemerintahan itu bisa tersadarkan, tercerahkan besok ya. Di acara Nangluk Merana. Merana sekarang itu bukan warna secara sekarang, tapi Merana yang kita hadapi adalah apa? Proyek-proyek ekstraktif, yang merusak alam, investor-investor dan oligarki yang jahat yang merusak alam, itu yang Merana yang sesungguhnya sekarang ya. Dan beda Merana. Habis Merana masyarakat. Ya, seperti itu. Semoga ajaran leluhur kita tetap ajak dan lestari. Tentunya. Dan juga pemerintah bisa menghormati ajaran leluhur dengan mengimplementasikan apa yang menjadi nilai-nilai tentang keseimbangan alam. Ya, jangan sampai ajaran leluhur cuma jadi slogan politik saja. Ya, jangan sampai itu dipolitisir ya, tapi juga diimplementasikan dengan maksimal. Tentunya harus seperti itu. Jangan sampai kita memfosilkan ajaran leluhur. Aduh, itu paling sayang sekali ajaran leluhur. Seperti itu, buat pemerintah dan buat Keramo Bali, tetap berdoa senantiasa jagat Bali ini diberikan kesejahteraan, diberikan keselamatan kita semua, agar Wano Agung di Bali bisa terbersihkan kembali dengan upacara Nangluk Merana, dengan upacara Bumi Sudo ini. Kita berharap, kita berdoa bersama-sama agar pemerintah kita tercerahkan, agar alam Bali tetap terjaga, dan ekonomi sosial masyarakat juga tetap sejahtera. Itu ya. Ya, seperti itulah. Itu aja video dari kami, singkat, padat, tepat, dan jelas. Kalau ada salah kata, kami mohon maaf. Dan sedikit pun kami tidak ada melecehkan nilai-nilai atau ajaran leluhur atau upacara, segala macam, biasa tidak ada melecehkan. Kami hanya muak terhadap pemerintah yang terus memberikan himbauan dan implementasi yang jelas, tanpa aksi-aksi nyata. Hanya bualan semata, bisa dibilang. Hanya sebuah wacana saja.
Seperti itu, Sat. Kita tutup saja ngobrol Mas Santi, Sat. Oh, tentu saja. Dan selamat juga tahun baru, Sat, ya. Ya, tentu saja. Semoga ada yang baru-baru. Udah lebih baik untuk tahun depan. Baik. Tunggu konten kami selanjutnya di Pemuda Bingung, dan tetap panteng channel kami. Tunggu video selanjutnya dari kami. Siap. Hidup mahasiswa, hidup rakyat, Indonesia. Om Santi Santi.